Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Sari Sukawati yang telah memberikan waktunya kepada kami. Baik, saya Noja Utami Dewi dengan NPM 2250391086 akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. Tentunya, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nadia Alhaya, Intan Junior, Seprida Mega Amanda, Helena Anggiani Pratiwi, Aldrika Esa Pramudia, Fida Nur Fauzia, Muhammad Mujibur Rahman, Agustina Syahra Karamaullah, dan Alia Sulistia. Baik, berikut ini adalah pembahasannya. Awal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Saat Sumpah Pemuda, saat itu para pemuda di pelosok Nusantara tengah berkumpul dalam rapat pemuda. Rapat tersebut kemudian menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Isi 3 ikrar itu yaitu: 1. Bertumpah darah, yang 1. Tanah Indonesia. 2. Berbangsa, yang 1. Bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ketiga menjadi tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Masa perkembangan bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Hal ini mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Bermula dari situ mulai muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan. Masa penjajahan Belanda. Pada zaman Belanda, Dewan Rakyat atau Volksraad dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918. Pada saat itu, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi. Tentunya sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda yang pada saat itu sebagai bahasa resmi pertama dalam sidang Dewan Rakyat. Kemudian lalu ada masalah bahasa resmi lain yang muncul dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1983. Kongres Bahasa Indonesia I berlangsung pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1983 yang berlokasi di Gedung Societe Habib Rojo di Solo. Kongres ini dipelopori oleh Soedarjo Djokrisisworo bersama para cendekiawan, penulis, dan wartawan yang tergabung dalam Perdi, Persatuan Jurnalis Indonesia. Lalu, dalam kongres tersebut menetapkan 2 hal keputusan penting, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa pengantar dalam perwakilan dan perundang-undangan. Kemudian pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Saat itu, Jepang hanya bisa menggunakan bahasa sendiri. Hal ini kemudian diikuti dengan jatuhnya bahasa Belanda dari kedudukan sebagai bahasa resmi, bahkan dilarang untuk digunakan. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia dikatakan mengalami perlakuan yang lebih baik dibandingkan pada masa penjajahan Belanda, karena saat itu untuk sementara Jepang memilih jalan praktis untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sudah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Jepang mengajarkan bahasanya kepada orang Indonesia bermaksud untuk menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk digunakan oleh Indonesia. Namun usaha tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat seperti waktu dia menduduki Indonesia. Oleh karena itu,
Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Saat Jepang menyerah, terlihat bahwa Indonesia sebagai bahasa persatuan semakin kuat kedudukannya. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebelum merdeka di tahun 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sedangkan sebagai bahasa negara telah dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah dipakai sebagai lingua franca atau bahasa pengantar selama berabad-abad sebelum ikrar Sumpah Pemuda di tahun 1928. Di dalam kedudukan sebagai bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di dalam kedudukannya berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan dalam tingkat nasional, dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, sejarah Indonesia sebelum merdeka. Sebelum merdeka, Indonesia menjadi negara yang dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Portugis menjadi bangsa asing pertama yang menjajah Indonesia pada tahun 1509. Pada saat itu, bangsa Portugis menguasai wilayah Ternate, Madura, dan Malaka. Kemudian pada tahun 1527, Fatahillah dari Demak berhasil mengusir Portugis dan merebut Sunda Papa. Setelah bangsa Portugis, bangsa Belanda kemudian menjajah Indonesia mulai tahun 1595. Pada saat penjajahan Belanda membentuk organisasi VOC untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Kemudian pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena kalah dalam perang melawan Eropa. Indonesia sempat jatuh di bawah kekuasaan Perancis, tetapi masih di bawah pemerintahan Belanda. Sempat pula terjadi perebutan kekuasaan wilayah Indonesia oleh Belanda, Perancis, dan Inggris. Kemudian Inggris berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1811. Namun pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai Indonesia. Bangsa Belanda menjajah Indonesia kurang lebih selama 350 tahun. Kemudian bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda. Singkatnya, kemudian Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan Jepang berganti menjajah Indonesia pada tahun 1942. Jepang mulai menguasai Indonesia dari Palembang dan kemudian menguasai Jawa. Penjajahan Jepang terjadi selama 3,5 tahun dan berakhir ketika kalah di Perang Dunia Kedua. Dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu. Mengetahui hal tersebut, pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera mempersiapkan kemerdekaan. Akhirnya, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan, bahasa negara, bahasa yang melambangkan persatuan negara Republik Indonesia, baik itu sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan. Harapan kami ke depannya adalah semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Najwa Utami Dewi, mewakili rekan-rekan saya di kelompok 1, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.